Pada pembelajaran 4 ini, di sini ada gambar batik. Coba kita amati gambar batik yang ada di buku kalian. Kalian bisa melihat di sini terlihat ada sebuah atau beberapa persegi ya. Kemudian yang gambar berikutnya juga sama, ini terlihat seperti persegi, lalu yang ini terlihat seperti motif segitiga. Nah, di sini kalian harus menemukan segi banyak pada kain-kain di atas. Sebelumnya Ibu menjelaskan dulu segi banyak itu yang kemarin sudah Ibu jelaskan ya. Segi banyaknya sekarang ini dibedakan menjadi dua. Ada segi banyak beraturan, ada yang tidak beraturan. Yang contoh yang ini disebut segi banyak beraturan. Yang gambar A dengan gambar B. Kenapa? Ini maksud Ibu di sini ada dua gambar yang menunjukkan segi banyak. Namun ini pasti akan berbeda. Yang A disebut segi banyak beraturan. Yang B tidak beraturan. Apa perbedaannya? Yang A coba. Yang A ini segi banyak beraturan karena dia mempunyai seluruh sisi dan sudut yang sama besar seperti ini, segitiga sama sisi. Kalian bisa melihat di sini sudutnya sama semuanya. Ini juga persegi, sudutnya sama, ada 4 sudut. Yang tidak beraturan berarti tidak memiliki sisi dan sudut yang sama. Yang ini lebih kecil sudutnya dibanding yang ini. Ini juga akan berbeda. Gambar ini pun bukan segi banyak beraturan. Jadi ini berbeda semua. Nah, yang harus kalian isi yang pertama adalah halaman 49. Yang ini diisi ya. Isinya hanya kolom ini saja. Nah, kamu harus mencari di kain yang tadi ada berapa, digambar saja bagaimana yang termasuk segi banyak beraturan ataupun tidak seperti ini. Di sini lihat ada apa saja yang termasuk segi banyak beraturan, yang gambar ini serta yang ini ya. Dia masukkan ke dalam kotak yang ini. Nah, yang ini diisi, yang bawah gak usah diisi. Lanjutkan kepada gambar latihan berikutnya, halaman berapa ini? 50 ya. Halaman 50 kita isi ya. Manakah yang termasuk segi banyak beraturan? Kalian di sini gambar dulu semuanya, lalu kalian beri checklist mana saja yang termasuk segi banyak beraturan. Jelaskan alasannya kenapa disebut segi banyak beraturan. Lalu yang tugas kedua, membuat desain batik. Di dalam buku tulis kalian saja kalian membuat desain batik berdasarkan bangun segi banyak ya. Kalau bisa segi banyaknya beraturan biar batiknya jadi bagus. Nah, itu tugasnya. Lalu kita membaca Tari Kipas Pakarena. Tari Kipas Pakarena ini terdiri dari berapa paragraf? 1, 2, 3 paragraf ya. Nah, untuk yang ini latihan halaman 52 kita singkat saja biasa, gagasan pokoknya apa, gagasan pendukungnya kita bikin 4 saja. Kalau Ibu kasih tahu sama kalian, kalau gagasan pokok itu biasanya dia berada pada awal kalimat sampai ke titik ini, lalu apa saja yang termasuk gagasan pendukungnya adalah setelahnya itu. Misalkan Ibu kasih contoh ya, yang ini paragraf 1, gagasan pokoknya apa? Gagasan pokok paragraf 1 itu adalah tari Pakarena. Tari Kipas Pakarena merupakan tari yang berasal dari Goa. Gagasan pendukungnya apa? Nah, di sini ada tarian ini adalah merupakan tradisi. Tuh ya.
tradisi di kalangan masyarakat Goa. Terus berikutnya berasal dari Sulawesi Selatan. Terlihat informasi berikutnya dari gagasan utama atau gagasan pokok seperti itu. Diisinya hanya paragraf 2 dan 3 saja kalian isi, yang satunya nggak usah. Itu ya. Berikutnya di sini ada ayo mengamati. Sini kalian pasti tahu apa itu sapu lidi. Nah, sapu lidi kita pasti pernah pakai ya. Untuk apa? Untuk menyapu, untuk membersihkan halaman dan lain-lain. Apabila sapu lidi itu kita pakai hanya 1 atau 2, apakah bisa membersihkan? Itu tidak bisa. Artinya dalam sebuah dalam kita bersosialisasi bermasyarakat, kita itu harus mempunyai rasa persatuan dan kesatuan ya. Contohnya sapu lidi ini kalau dia bersatu, dia banyak, dia akan mampu membersihkan halaman, dia akan mampu membantu pekerjaan kita lebih cepat gitu ya. Di sini ada tuliskan kesimpulanmu dengan diskusi. Nah, ini dilewat saja. Kita lihat di sini yang halaman berapa ini? 56 kita isi. Ayo kita temukan contoh lain sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Ini bisa kalian isi ya, misalkan di sekolah bagaimana, di rumah bagaimana, nih kalian isi yang menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan. Jika tidak, yang bagaimana sikapnya? Misalkan bertengkar ya, bermusuhan. Kalau yang menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan, gotong royong dan lain-lain. Nah, di sini menurut kalian apa yang terjadi jika kita memiliki sikap persatuan? Nah, di sini kalian tahu pasti akan tercipta rasa kebersamaan, kekeluargaan ya. Nah, apa yang terjadi jika kita tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Akan terjadi permusuhan, perpecahan, tidak damai gitu ya. Nah, seperti itu kalian yang ini diisi juga ya, ini biar kalian lebih paham. Nah, segitu dulu hari ini. Nah, untuk tugasnya boleh kita bekerja sama dengan teman mengisinya, tapi isinya harus masing-masing ya. Kalau di rumah diisinya dengan ayah dan ibu, dibantu hanya bertanya saja. Hanya ibu dan bapak kalian itu mengawasi, tidak menuliskan. Nanti ibu akan memeriksa. Ya, hari ini tidak libur, tidak santai-santai. Sebelum jam 12 kita harus sudah belajar. Nah, jadi ibu sekitar jam 8-9 sudah memberikan materi dan apa yang harus kalian isi. Untuk hari ini itulah tugasnya, selamat mengerjakan.